Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kerawang beli opak, jalannya belum bedak entak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rekan saya yang tidak jawab salam pulangnya diongkosin. Mau? Abimus doang yang mau. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati semua yang hadir, guru-guru kita, para jamaah, saya nggak panjang lebar. Kalau kepanjangan udah malam kasihan ibu-ibu. Saya yang penting pendek tapi keras. Oh, bisa bilang amat nih. Bilang pendek keras bilang. Daripada panjang lembek. Mending mana coba? Diam loh. Tidur bocah kecil. Dulu kita lagi kecil om begitu sama bapak kita ya. Tong tidur jam 7 tidur, udah jam 7 malam tidur lo cepatan tidur. Apa urusannya kita jam 7 setiap jam 7 malam disuruh tidur sama bapak kita? Bahkan kalau kita boleh nanya, urusan apa bah setiap jam 7 malam saya disuruh tidur? Kalau saya tidur, bapak mau ngapain? Pak, Isra Mi'raj tadi udah disampaikan sama kiai-kiai kita. Saya cuman menyampaikan sejarah. Ini kalau nggak ada Isra Mi'raj, nggak ada maulid, nggak ada baca rawi, nggak ada yasinan, maka boleh jadi kampung ke depan bakalan sepi. Betul? Makanya hari ini siap sampai jam 2 malam begadang? Siap? Saya jam 11 sepakat mau pulang. Bapak sih enak, ini teman saya jauh banget di Depok, Jakarta, terjeki Jakarta. Masalah saya doang, saya mau orang Deruak pak, tahu Deruak? Tahu Deruak? Mana Deruak? Tuh saya mah tinggal di Lio. Potongan doang saya mah kayak Sunan, tapi saya mah sebenarnya Sunan Deruak. Masa tinggal di Deruak? Rumah saya di Deruak, tahu kan Deruak? Bang Muhammadi kenal banget sama saya. Puluhan tahun yang silam beliau datang ke rumah saya, Ustadz saya punya calon tolong jadiin dewan. Kalau saya pegang Ustadz katanya menang, saya sembur jidatnya menang. Haji Suryadi dibawa ke rumah saya menang 700 suara di Pondok Aren. Bang Muhammadi, betul. Cuman biasa kalau pilkada apa kalau udah jadi, kalau PLKB, pilkada, hah? Kalau pilkada udah jadi lu. Halo KB. Bodoh dah. Urusan Ramadan orang lanang. Pertama, kenapa maulud? Ini ada sejarah saya sampai sedikit. Dulu ada raja namanya Anggala Larang. Anggala Larang punya anak namanya Pamanah Rasa. Anggala Larang, kerajaan kita terancam. Kerajaan kita akan dihancurkan oleh seorang yang paling hebat, ngakunya paling hebat, tinggalnya di Kerawang, namanya Desa Pulau Batak, Lemah Abang. Pamanah Rasa hancurkan pesantren. Pesantrennya adalah dipimpin oleh Syekh Quratul Ain. Siapa? Kenal? Kenal? Lu mah kenalnya lurah doang. Terbagi minyak 2 liter juga besok pagi udah kenal dah. Pamanah Rasa hancurin itu pesantren karena kerajaan kita akan dihancurkan. Pamanah Rasa datang. Ketika Pamanah Rasa datang itu ke Kerawang, Masya Allah terlambat datangnya, udah menjelang subuh. Udah menjelang subuh terdengar suara perempuan mengaji, suaranya enak banget kayak Ustaz Taufik tadi. Suaranya enak, dia lantunin suara Al-Quran enak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Kira-kira bapak-bapak kalau dengar di masjid ibu-ibu ngaji kayak begini, kira-kira tertegun kagak? Tertegun kagak? Tertegun kagak? Yang nyanyi perawan, suaranya merdu. Bapak-bapak mah jangan dengan perawan, janda aja resep. Betul? Kata Ustaz Joker, ada janda jambu batu, janda muda anak baru satu. Mendingan ini kata Ustaz Joker, ketimbang apa? Ketimbang janda jambu kelutuk, janda kalung pagi batuk-batuk. No, aduh batuk. Hancurin pamana rasa di pesantren. Terlambat dengar suara perempuannya ngaji, akhirnya apa? Dia tungguin sampai siang pamana rasa nginep. Dia pengen dikenalin, ternyata itu santrinya Syekh Quratul Ain yang kita kenal. Syekh Quro namanya siapa? Namanya Nyai Subanglar. Tahu? Tahu? Siapa? Subang Larang. Biar ini ada MNC TV, ini orang MNC TV, dia sejarahnya kagak tahu. Iya, kagak tahu. Ya, tuh kagak tahu, dia bilang, ntar yang nerusin, saya sambung. Nggak lama saya masalahnya. Pamana rasa nggak sanggup, akhirnya dia ngadep Angga Larang. Paduka Raja, ayahanda, saya nggak jadi ngacurin ini pesantren saya Kuro. Saya pengen kawin, saya pengen nikah dengan ini perempuan cantik luar biasa, suara ngajinya enak. Siapa perempuan namanya? Nyai Subangla. Dinikahkan oleh Syekh Quratul Ain Subang Larang. Pamana rasa ganti nama, namanya jadi Prabu Sili. Jadi siapa? Prabu Siliwangi. Nikah dengan Nyai Subang Larang, punya anak 3. Yang pertama Pangeran Cakrabuana, yang kedua Nyai Rara Santang, yang ketiga Kian Santang. Terus amplop double. Menikah punya anak Cakrabuana, Rara Santang, Kian Santang. Cakrabuana nuntut ilmu ke Mekah, lalu Rara Santang ngikutin, dan Rara Santang dapat jodoh, dapat suami keturunan Raja Mesir namanya Syarif. Syarif lo. Dengan siapa? Dengan Syarif Abdullah, keturunan Raja Mesir. Menikah, akhirnya punya anak. Yang pertama Syekh Nurullah, yang kedua terusin kagak nih? Yang kedua Sunan Gunung Jati. Anak saya Nurullah, Gunung Jati, daerah Rara Santang. Merantau ke Mekah, pulang ke Cirebon. Dari Cirebon dia utus anak namanya Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin mau menguasain Banten, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena Banten belum Islam, masih ada raja dari aliran animisme dan dinamisme, namanya Raja Pucuk Umun. Terus tanggung B. Raja Pucuk Umun nggak bisa ditaklukin karena dia sakti luar biasa. Maulana Hasanuddin nggak bisa menaklukkan, akhirnya diutus siapa? Sahabat-sahabat bapaknya, Syekh Soleh Gunung Santri. Tahu? Ada yang udah ke sono? Yang mana yang udah ke sono? Yang mana? Oh iya. Ada lagi sahabat dari Sunan Gunung Jati yang awal Maulana Hasanuddin mengalahkan Pucuk Umun, namanya Syekh Asnawi Caring. Ya orang sini mah kedruak doang sih ziarahnya. Syekh Caringin. Akhirnya ada lagi keturunannya di Cikedana, Syekh Maulana Mansur Cikaduan. Pucuk Umun kalah. Siapa yang mengalahkan? Syekh Soleh dan Syekh Asnawi. Dan akhirnya persyaratannya Pucuk Umun harus meninggalkan dan menyerahkan Banten untuk disankan oleh Maulana Hasanuddin. Selamat datang pada ya kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak Tatbah Hafami, silakan. Ustaz Abdul Hakim, beliau ini ketua iman Tangerang Selatan dengan ketua iman Kota Bekasi. Beliau hadir ya, dari Depok udah, Jakarta udah, Bekasi udah, semua hadir semua. Saya lanjut. Akhirnya apa?
Maulana Hasanuddin memenangkan dan Pucuk Omon dia akhirnya serahkan Banten menjadi Islam kepada Maulana Hasanuddin, tapi ada syaratnya, 40 pasukannya tidak boleh dimasukkan ke dalam Islam, biarkan agamanya itu tidak masuk Islam. Kita kenal dengan 40 orang yang bernama suku Aninisme dan Dimas. Orang Baduy itu nggak bakal masuk Islam di Baduy dalam, karena memang persyaratan Pucuk Omon dengan Maulana Hasanuddin adalah beliau tidak boleh diislamkan. Lalu keturunan dari Maulana Hasanuddin mendirikan masjid itu di Liok, namanya Masjid Jami Muhyiddin yang dikenal Masjid Liok. Masjid itu didirikan 1872 oleh Mbah Haji Muhyiddin bin Haji Tubagus Ubang. Beliau dari keturunan Banten. Ada yang tahu masjidnya, Pak? Ya, saya imam di situ. JKP dengan Abi Mus kemarin kita sama-sama datang takziah, cucu beliau meninggal, kami datang bersama imam. Jadi biar tahu sejarah, kalau ada yang menanyakan, oh nggak ada Isra Mi'raj zaman Nabi, nggak ada Maulid, nggak baca tarawih, siapa yang masukkan Islam? Siapa yang membawa ajaran Islam? Kalau bukan para waliullah ke tanah Banten, siapa? Kira-kira jenggot loh. Siap, siap, siap selalu Isra Mi'raj, siap Maulid, siap baca tarawih, siap ziarah kubur, siap. Kalau bapak kagak siap, ustaz pada nganggur, kasihan. Udah begitu baik, dan panjang-panjang terus ke joker, kiai-kiai masih banyak. Ya kurang lebihnya saya mah begini baik. Upin Ipin main ke sawah, metik salam ke sandung batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.